Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Administrasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi D Reguler 2014 Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami dari kelompok 9 akan mengulas mengenai buku Alam Pikiran Islam, Pemikiran Kalam dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam. Sebelum kami mengulas buku tersebut, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Di sebelah kanan saya ada Arista Meilani. Lalu saya sendiri, Panji Pamungkas Maulana, dan di sebelah kiri Saya Lestari Kiki Supriyatno. Dan saya Tika Zahra. itulah adalah kelompok kami. Lalu Selanjutnya, ulasan mengenai buku tersebut akan disampaikan oleh saudara Panji Pamungkas. judul bukunya adalah Alam Pikiran Islam, Pemikiran Kalam. Penulis Profesor Dr. M. Yunan Yusuf. Penerbitnya adalah Kaki Langit Pencat. Tahun terbitnya yaitu 2014. Dimensi bukunya itu 205 mm kali 135 mm. Jumlah halamannya adalah 261 halaman. Isi buku ini adalah perluasan dari buku sebelumnya, yaitu memuat materi tauhid, ilmu kalam yang terbarukan, yakni materi yang mengintegrasikan antara pemikiran klasik dan pemikiran modern. Secara rinci, buku ini dimulai dengan pembicaraan tentang sejarah yang timbul dalam pemikiran kalam. Bagian ini akan menyajikan pengertian ilmu kalam, baik pengertian yang ada pada masa klasik maupun yang ada pada masa modern ini. Sejarah timbulnya pemikiran kalam dengan gambaran dari politik kateologi dan aliran pemikiran kalam klasik dari Khawarij hingga Maturidiyah. Yang bagian kedua berbicara tentang tauhid zat, yaitu sifat dan af'al serta sifat-sifat Allah. Persoalan klasik yang menjadi unsur esensial akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sifat 20. Penyajian sifat-sifat 20 ini dalam silabus menjadi dasar keyakinan yang harus diajarkan kepada mahasiswa. Materi ini menjadi fondasi akidah tauhid dan merupakan akar tunggang dari ajaran teologi Islam. Bagian ketiga dari buku ini adalah manifestasi iman dalam kehidupan. Bagian ini menyajikan manifestasi keimanan dalam aspek-aspek kehidupan, meliputi kekhalifahan, keilmuan, hukum, ibadah, akhlak, kekuasaan, kepemimpinan, dan ekonomi. Bagian ini merupakan baru dalam disiplin tauhid atau ilmu kalam yang tidak ada dalam tauhid atau ilmu kalam klasik. Lalu bagian keempat dari buku ini adalah aliran-aliran dalam pemikiran kalam. Bagian ini menyajikan aliran-aliran klasik terdapat dalam pemikiran kalam tersebut. Aliran pemikiran kalam klasik itu adalah aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Materi ini disajikan secara ideologis. Aliran-aliran yang muncul di zaman modern ini dapat dirujuk referensinya kepada aliran klasik tersebut. Lalu bagian kelima dari buku ini adalah masalah-masalah pemikiran kalam. Bagian ini akan menyajikan masalah-masalah akal dan wahyu, fungsi wahyu, kebebasan dan keterpaksaan manusia,
konsep iman, kekuasaan, kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan sifat-sifat dari Tuhan. Penyajian masalah dalam pemikiran kalam ini muncul dalam bentuk studi perbandingan. Lalu bagian keenam yaitu dan ketujuh menyajikan aliran Syiah dan aliran Ahmadiyah. Bagian ini membicarakan tentang sejarah sekte-sekte yang ada dalam pokok ajaran aliran-aliran tersebut dalam aliran Syiah dan aliran Ahmadiyah, bagaimana mereka terbentuknya dan pengertian aliran Syiah dan Ahmadiyah. Lalu bagian ke-8 yaitu adalah gerakan Salafiyah, sebagaimana penyajian aliran-aliran yang baru, aliran-aliran yang lain. Bagian ini menggambarkan sejarah, pokok-pokok ajaran, serta tokoh pemikir Salafiyah. Lalu yang terakhir adalah bagian ke-9 dari buku ini, pemikiran tentang kalam ulama modern. Mereka adalah Muhammad Abduh, Rosyid Ridho, Syed Ahmad Khan, Syekh Waliyah, Syahid Amir Ali, Muhammad Iqbal, Abu Al-Ala Al-Maududi, Murtada Mutahari, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan terakhir itu Buya Hamka. Nah, di situ dijelaskan bagaimana tentang pemikiran-pemikiran mereka mengenai pemikiran kalam di zaman modern ini. Kelebihan buku ini yaitu selain diperuntukkan sebagai buku teks di lingkungan perguruan tinggi agama Islam, buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui seluk-beluk pemikiran kalam dalam Islam. Pemahaman tentang berbagai aliran dalam pemikiran kalam akan memperluas cakrawala seseorang dalam memahami akidah Islam. Pemahaman yang luas tersebut akan membangun sikap toleran dalam keyakinan tanpa keluar dari prinsip-prinsip akidah Islam. Jadi, secara keseluruhan, buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh kalangan umum agar dapat mengetahui seluk-beluk pemikiran kalam dalam Islam. Kelemahan buku ini itu penggunaan bahasanya yang terlalu rumit sehingga menyulitkan bagi orang awam atau masyarakat umum untuk membaca atau memahami isi buku. Selain itu, sampul depannya seperti yang dilihat itu terlihat kurang menarik sehingga membuat orang-orang yang melihatnya itu kurang tertarik untuk ingin membaca atau membelinya. Walaupun begitu, tapi isinya ini sangat bagus untuk kita tentang pemikiran kalam Islam. Jadi kesimpulannya itu, dalam ilmu kalam itu kita dituntut untuk dalam teologi Islam itu untuk merumuskan pandangan tentang waktu, kerja, keadilan sosial, perdamaian dan sebagainya, sehingga pemikiran Islam itu tidak hanya sebatas apa yang telah kita pelajari seperti di zaman klasik. Jadi lebih kepada toleransi dan lebih fleksibel, sehingga tidak hanya orang yang melakukan kesalahan itu dibilang salah. Jadi respon dari buku ini diharapkan respon Islam terhadap tantangan masa kini itu dapat membuat suatu pandangan yang lebih fleksibel. Ya Tuhan kami yang menguasai hati kami.